Halo semuanya, selamat datang di channel Ardiansah Rahmiarno. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru datang. Jangan lupa sebelumnya untuk memberikan subscribe, like, dan tentunya bunyikan loncengnya. Oke, baik teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berkah dan halal serta melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing pengalaman yang baru saya alami kemarin ya. Jadi mobil saya itu pertama nggak mau rendah RPM-nya, di bawah 2000 pasti mati. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman, yuk tonton video saya sampai akhir. Di belakang saya ini adalah mobil Daihatsu Espas S91 1300 cc tahun 95. Umurnya sudah tua tentunya dan pasti pasti harus dirawat dengan baik ya. Karena mobil tua itu biasanya harus semakin banyak part yang harus diganti. Seperti halnya kemarin yang saya alami, jadi mobil itu pada saat saya bawa itu kondisinya normal, RPM rendah stabil. Saya biasanya RPM itu menyetelnya di angka 800 sampai 900 RPM. Dan entah kenapa tiba-tiba mobil saya itu mati ya pada saat saya oper gigi. Jadi pada waktu saya di jalan, mobil posisi berjalan, saya mau oper gigi, mau turunkan gigi, tiba-tiba mobil mati. Dan semenjak itu mobil tidak mau stasioner. Alhasil setiap saya mau ganti gigi, otomatis mobil selalu mati. Tentu setelah itu saya cek kondisinya mulai dari bahan bakar, pengapian, cukup dua itu aja sebenarnya. Dan yang terakhir adalah karburasinya. Untuk bahan bakarnya sendiri suplainya normal, lancar, dan tidak ada kendala. Saat cek filternya masih bagus dan rotak juga berfungsi dengan baik. Saya bisa menyimpulkan kalau bahan bakar itu sendiri tidak masalah ya. Untuk selanjutnya, saya mengecek ke bagian yang ada hubungannya dengan pengapian. Antara lain, nah, kalau koil itu saya rasa tidak masalah karena koil nggak panas, masih bisa saya pegang, bisa dikatakan koil masih berfungsi dengan bagus. Yang kedua, saya cek bagian busi dan kabel busi. Saya punya PR dari dulu untuk kabel busi harus saya ganti dan busi juga harus diganti tentunya. Setelah kejadian itu, saya mencoba untuk mengganti partnya, yaitu kabel busi dan busi. Setelah itu, ternyata tidak ada perubahan ataupun nihil ya. Oke, berarti masalahnya bukan dari kabel busi dan busi, tentunya. Akhirnya saya mencoba untuk mengecek kembali bagian delco. Setelah saya buka delconya, mobil saya ini masih menggunakan platina. Kemarin sempat menggunakan CDI dan drop, akhirnya saya ganti dengan platina. Sampai sekarang saya malah kesemsem ataupun lebih enak pakai platina karena platina itu sendiri tenaganya ada terus dan kuat di tanjakan. Sesuai dengan kontur medan yang ada di daerah saya, daerah pegunungan tentunya. Setelah saya cek, saya setel platinanya tidak ada perubahan. Saya menyetelnya tentu manual karena saya tidak punya alatnya. Saya cukup menggunakan dengan bungkus rokok. Saya setel kerenggangannya, baik yang mulai renggang sekali sampai yang paling mepet. Tidak ada perubahan, masih belum stasioner. RPM masih naik turun dan pasti di angka 2000. Oke, setelah itu saya lanjut ke bagian solenoid atau otomatis karbu ya. Biasanya itu yang menjadi penyebab utama. Saya copot, saya ganti, kebetulan saya punya yang KW dan tentu tidak ada perubahan sama sekali. Saya coba ganti dengan baut, saya kasih baut solenoidnya itu dan tidak ada perubahan sama sekali. Dan feeling saya itu cuma ada satu berarti. Masalahnya ada di karburasi.
karena mobil saya ini emang jarang sekali saya tune up, saya jarang sekali servis karburasi. Biasanya itu saya hanya melakukan pembersihan itu dengan menggunakan carbo cleaner ya teman-teman. Nah, singkat cerita, saya membelikan carbo cleaner juga, saya semprot, tidak ada perubahan. Otomatis karbu harus kita buka. Nah, setelah kita buka, setelah dibersihkan, ternyata memang benar masalahnya ada di karbu. Banyak sekali kerak yang ada di dalam karbu ataupun karat-karat yang masuk ke dalam karbu, itulah yang menjadi sumber masalah, dan akhirnya lubang-lubang kecil seperti halnya spuyar dan lain sebagainya itu akan tersumbat dengan karat itu tadi ya. Setelah dibersihkan, tentu saya serahkan kepada ahlinya. Saya belum berani untuk membuka karbu sendiri karena saya bukan ahlinya dan belum didampingi dengan ahlinya. Saya bawa ke bengkel rekan sama komunitas tentunya. Alhamdulillah setelah itu normal kembali. Baik teman-teman, jadi inilah part yang saya ganti ataupun spare part yang saya ganti. Di antaranya saya mengganti busi. Ini dia busi yang saya gunakan adalah Daihatsu Chunin part, tapi entah kayaknya KW karena di sini ada tulisan 001 bukan orinya. Ini kodenya K20P. Selanjutnya saya mengganti ini kabel busi set ya. Ini cukup lumayan. Harganya kemarin saya dapatkan dengan harga 225.000. Mereknya Seiwa. Ini kemarin saya terakhir ganti kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi sangat lama sekali. Untuk busi saya biasanya gantinya sih nggak sekalian ya, nggak satu set segini. Jadi katanya kurang bagus, jadi ini saya ganti satu set jadi 4 buah. Dan ini carbo cleaner, ini saya beli baru juga. Ternyata nggak ada perubahan setelah saya semprot pakai ini. Ini kemarin totalnya habis sekitar 320.000 untuk 3 bagian ini, 3 part ini. Cukup lumayan menguras juga. Ini Delco saya masih platina. Kemarin sempat saya bongkar sampai saya itu menyerah ya, karena memang bukan dari sini sumber masalahnya dari sini karburasinya. Ini solenoid yang saya katakan tadi, ini saya ganti dengan baut, tidak ada perubahan. Saya sebenarnya punya cadangannya, tapi kebetulan hanya KW ya, jadi kurang begitu bagus, dan tentu tidak ada perubahan sama sekali. Ini saya punya cadangannya solenoid. Harganya sangat murah karena KW, sekitar 30 ribuan. Itu juga beberapa tahun yang lalu saya belinya. Serta ini kemarin saya buka, lancar sekali BBM-nya dan rotak serta bagian filternya juga saya bersihkan di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Itu juga tidak ada perubahan. Tapi setelah ini kita bersihkan dan kita bongkar, alhamdulillah, memang di situ sih sumber masalahnya. Karena saya terakhir kali membuka karburasi itu sekitar tahun 2017, jadi sudah sangat lama sekali. Itu tadi teman-teman pengalaman saya, yang jelas jangan ditiru ya. Jadi sebaiknya tune up ataupun ganti spare part yang seharusnya diganti dengan cara berkala, jangan seperti saya. Kalau saya sih biasanya menunggu kerusakan dulu baru diganti. Jadi nggak periodik, semisal 6 bulan sekali diservis atau 3 bulan sekali, jadi tidak seperti itu ya. Jadi menunggu kerusakan dulu baru diganti, dan jangan ditiru karena nanti kalau semisal perjalanan jauh tentu akan sangat riskan. Jadi untuk perjalanan jauh memang harus membutuhkan persiapan yang matang ya. Jadi harus diservis baik kaki-kaki, mesin, dan lain sebagainya. Tidak boleh langsung digas ataupun langsung dipancal gitu ya.
karena sangat beresiko mobil yang sudah tua. Karena mobil yang sudah tua itu partnya memang harus biasanya banyak yang harus diganti. Itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu nih. Klik tombol subscribe di bawah ini, serta bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa untuk memberikan like pada video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.